Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mali shalihat fasatakuna fitanun ka qita'il lailil mudlim yusbihu rajulun mu'min wa yumsi kafiran aw yumsi'u mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puja-puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua dengan karunia yang beraneka ragam banyaknya, terutama nikmat iman dan Islam, yang dengan kenikmatan tersebut kita masih bisa mempertahankan keyakinan kita, agama kita sebagai seorang muslim, dan mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita untuk tetap bisa mempertahankan ini sampai ajal menjemput kita, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada qudwah kita, suri teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan teladan terbaiknya kepada kita semua, terutama keteladanan di dalam bagaimana kita mempraktikkan Islam ini dengan benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Al-Kabair, kitab yang mengenalkan kepada kita semua tentang dosa-dosa besar. Kembali kita ulang bahwa motivasi terbesar dari mengkaji kitab ini karena ada jaminan yang akan Allah berikan berdasarkan ayat Allah yang berfirman dalam surat An-Nisa ayat 31 itu. Allah berfirman apa bunyinya? Surat An-Nisa ayat 31 itu Allah berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dan inilah yang menjadi motivasi terbesar Imam Az-Zahabi mengumpulkan dosa-dosa besar itu. Ada banyak, ada berapa sih? Dia lakukan penelitian dari Al-Quran, dikumpulkanlah dosa-dosa besar itu. Lalu dia kumpulkan dari hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga terhimpunlah menjadi satu kitab dosa-dosa besar sebanyak 70 macam. Ya, persis seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, meskipun ada kalimat yang berbeda. Kata Rasulullah, ijtanibu sab'ul mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar, 7 dosa yang mencelakakan. Nah, ada yang memplesetkan, ya, ijtanibu sab'una mubiqat, jauhilah oleh kalian 70 dosa-dosa yang membinasakan, yaitu dosa-dosa besar. Tapi riwayat Bukhari dan Muslim yang dimaksud ijtanibu sab'ul mubiqat 7 yang disebutkan itu. Tapi ala kulli hal 7 itu bagian di antara dosa-dosa besar yang
yang berserakan dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Intinya beliau, hasil penelitian beliau, hasil pengumpulan beliau Imam Az-Zahabi, terkumpulah ada 70 macam dosa besar. Beliau lakukan itu karena termotivasi dengan ayat tadi. Kata Allah, sekiranya kalian menjauhi dosa-dosa besar yang aku larang mengerjakannya, maka kata Allah, nukaffir ankum sayyiatikum, kami kata Allah akan menghapuskan dosa-dosa selainnya. Yang kedua, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami kata Allah akan memasukkan kalian ke tempat masuk yang mulia adalah jannah Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang memotivasi beliau untuk mengumpulkan macam-macam dosa besar tersebut. Sehingga secara tidak langsung ketika kita mengkaji ini, keutamaannya ini, dosa-dosa kecil kita diampuni oleh Allah. Yang kedua, Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ikhtiar ini, ya, kemudian upaya ini Allah catat sebagai upaya, dan mudah-mudahan Allah hantarkan kita kepada cita-cita ini. Amin ya rabbal alamin. Taib, dosa besar berikutnya yang akan kita bahas adalah mengurangi timbangan dan ukuran dalam jual beli. Ini menunjukkan bahwa Islam betul-betul mengatur urusan dunia. Ya, hati-hati dengan narasi orang-orang sekuler. Ya, sekuler itu apa? Sekuler itu apa, Bu, Pak? Ya, upaya memisahkan urusan dunia dengan urusan akhirat atau urusan agama. Ya, orang-orang sekuler sering sekali kemudian membahasakan, sudahlah agama jangan bawa-bawa, ya. Urusan agama jangan bawa-bawa ke sini, urusan agama jangan bawa-bawa ke politik, urusan agama jangan bawa-bawa ke pasar, urusan agama jangan bawa-bawa ke tempat lain, begitu. Udah urusan agama di masjid saja, kan begitu. Hati-hati, ini adalah narasi sekuler. Ya, dikiranya agama mungkin agama yang lain bisa disekulerkan, tapi Islam nggak bisa. Islam itu nggak bisa disekulerkan. Kalau kemudian kita mengambil konsep sekuler, hampir separuh dari Islam itu kita hapus, seolah-olah demikian. Ya, jadi orang yang menerima sekulerisme, memisahkan urusan agama dengan urusan dunia, dia sejatinya sudah menghilangkan separuh dari ayat-ayat Al-Quran ini. Ya, karena separuh ayat-ayat Al-Quran ini berbicara tentang pengaturan dunia, dan diantaranya ini pengaturan tentang masalah perdagangan, perekonomian diatur dalam Islam. Ya, itu menunjukkan bahwa Islam ini aturan yang bukan sekedar aturan akhirat saja, ini aturan dunia, makanya kemudian diturunkan di dunia. Islam itu mengatur dunia agar apa? Agar menjadi maslahat, bukan kemudian merugikan, tidak sama sekali. Justru aturan Islam itu mengantisipasi kerugian baik di salah satu pihak, apalagi kedua-duanya. Islam ini memberikan resep cara berekonomi yang baik. Islam ini memberikan aturan agar kemudian dalam perdagangan itu tidak ada yang dirugikan. Ya, alias kalaupun ada yang dirugikan, minim kerugiannya itu. Ya. Secara global, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba, kan begitu. Ini secara globalnya. Ya, semua jenis usaha, bisnis, perdagangan kalau mengandung riba, meskipun itu jual beli, haram karena ada ribanya. Kenapa demikian? Dalam konsep riba, orang yang kuat semakin kuat, orang yang lemah semakin lemah, orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin, orang yang ngutang abadi ngutang, nah kan begitu. Kan pemilik modal itu diupayakan mau selesai nih, ngutangnya sudah mau selesai, ditawarkan lagi kan, mau ngutang lagi, kan begitu. Ya, berapapun ya dilayani, begitu. Jadi para pelaku usaha yang menggunakan konsep ribawi itu, dia memanfaatkan orang lain untuk memperkuat dan untuk memperkaya dirinya. Di dalam Islam tidak bisa. Ya, di dalam Islam itu tidak bisa. Jual beli bisnis itu harus sama-sama
menguntungkan. Itu Islam itu. Insyaallah ya. Jadi bukan sekedar keuntungan akhirat saja yang dijanjikan oleh Islam, tapi juga keuntungan dunia. Tuh ya. Nah, ini mesti kemudian kita fahami bahwa Islam mengatur dunia itu bukan kemudian sok-sokan, bukan kemudian campur tangan, tidak. Justru Islam ini mengatur urusan duniawi agar dunia ini menjadi maslahat. Bukan sekedar maslahat dunia saja, tapi maslahat sampai akhirat nanti. Contoh lain, betapa Islam sangat ketat di dalam pengaturan dunia. Kaitannya dengan urusan pelimpahan harta anak yatim dalam surat An-Nisa ayat kedua, 3, 4, 5, 6. Islam itu menyatakan dalam ayat 5, wala tu'tus sufaha amwalahum. Jangan kau berikan harta anak yatim ini sebelum mereka sebelum mereka sempurna akalnya. Jadi ketika dia masih kecil, dia masih kemudian labil, jangan dikasihkan uang anak kecil itu. Ya. Lah kan ini kan anak emang uang miliknya, iya. Tapi ya walinya jangan sampai kemudian memberikan semuanya. Kenapa demikian? Kalau uang itu diberikan semuanya oleh anak kecil, sedangkan anak kecil itu dikategorikan oleh Allah as-sufaha. Sufaha itu apa? Belum sempurna akalnya. Coba kira-kira anak-anak dikasih uang 100.000 dengan ibu yang dikasih 100.000, kira-kira lebih manfaat diberikan ke siapa? Diberikan ke ibu. Karena kalau diberikan ke anak-anak dipakai apa itu 100.000? Hari ini dipakai beli paket. Betul nggak? Beli paket kemudian bikin konten-konten di gerbang tol, di jalanan-jalanan. Ya, katabrak jadi masalah ke rumah sakit, mana duitnya biaya, kan lebih berbahaya itu. Coba diberikan kepada ibu, oleh ibu diberikan beras, lauk pauk bisa makan tuh untuk berhari-hari, kan begitu. Islam mengatur jangan diberikan, tahan dulu. Ya, harta anak yatim itu jangan langsung diberikan. Kalaupun mau untuk jajannya sekedarnya saja, jangan langsung diberikan. Betapa Islam mengatur urusan dunia begitu sangat ketat sekali. Agar apa? Agar tidak terjadi tabzir. Karena Allah nyatakan dalam surat Al-Isra itu wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Ya, janganlah kalian membubazirkan harta itu. Karena sesungguhnya perilaku membubazirkan harta, tabdzir itu apa? Menggunakan harta tanpa manfaat, hanya sekedar memenuhi nafsu belaka, hanya memenuhi keinginan lidah saja. Ya, hanya memenuhi keinginan lidah saja. Sigana eta enak beli, itu ge enak beli deui, itu ge enak deh beli deui, terus begitu. Ya, hanya memenuhi keinginan syahwat saja. Ya, seperti itu. Islam kemudian mengatur urusan dunia itu agar dunia ini jadi maslahat, jadi manfaat itu. Ya, supaya tidak terkena perilaku tabzir tadi, membubazirkan atau menggunakan harta ya tidak ada manfaatnya. Nauzubillahi min dzalik. Nah ini ya, jadi kita kembali lagi termasuk pembahasan ini mengurangi takaran atau timbangan dalam jual beli. Ini salah satu bukti betapa Islam sangat mengatur urusan dunia agar sekali lagi dunia ini menjadi maslahat ya. Dunia ini menjadi manfaat bagi kita baik di dunia ini maupun terlebih lagi di akhirat nanti. Taib, Imam Az-Zahabi mengawali pembahasan ini dengan mengambil satu ayat, beberapa ayat dalam surat Al-Mutaffifin. Inilah surat yang sangat ketat sekali berkaitan dengan perdagangan. Surat Al-Mutaffifin artinya orang-orang yang curang. Kaitannya dengan timbangan. Ayat ini atau surat ini ya, para ulama berselisih. Ada yang mengatakan ini di Mekah, ada yang mengatakan ini di Madinah. Ada yang mengkategorikan ini surat Makkiyah, ada yang mengkategorikan ini surat Madaniyah. Apa surat Makkiyah? Surat Al-Qur'an yang diturunkan di Makkah sebelum hijrah. Ya, sebelum hijrah ke Madinah. Surat Madaniyah, surat yang diturunkan di Madinah.
setelah hijrah dari Mekah, seperti itu. Nah, ada yang mengatakan ini surat Makkiyah. Ya. Kenapa surat Makkiyah? Karena ada satu riwayat ya yang menyatakan bahwa salah satunya riwayat yang disampaikan oleh Imam As-Suddi. Kata Imam As-Suddi bahwa di Mekah itu, kan Mekah itu sekitar Ka'bah itu kan pasar ramai itu ya, yang menjadikan Mekah itu kemudian jadi sumber perekonomian yang sangat kuat itu karena semua orang Arab datang ke Mekah itu rutin, itu setahun sekali, ditambah lagi umroh ya, waktu-waktu umroh selalu ramai. Setiap kali ada kumpulan orang, disitulah para pembisnis akan hadir ya, para pedagang akan hadir untuk menjual dan menjajakan dagangannya, sehingga kemudian ramai. Nah, yang datang ke sana itu tidak sedikit yang kemudian berlaku curang ya di Mekah. Jadi Rasulullah itu menghadapi dunia perdagangan itu pertama kali di Makkah ya. Di Mekah langsung berhadapan dengan pelaku-pelaku perdagangan, pelaku-pelaku ekonomi. Makanya kemudian sebagian ulama mengatakan ini turunnya di Mekah. Tapi ada juga yang mengatakan kalau ayat surat ini ya turunnya di Madinah. Tatkala apa? Tatkala Rasulullah SAW, ini yang menjadi dalilnya. Tatkala Rasulullah hijrah ke Madinah, di Madinah itu ada seorang yang bernama Abu Juhainah. Abu Juhainah itu dia punya dua takaran. Yang dua takaran itu berbeda ukurannya. Ya, ketika dia kemudian berjual beli, dia selalu bawa dua takaran ini. Tatkala dia membeli barang dari orang lain, misalkan beli kacang Arab misalkan ya, dia pakai takaran, dia beli kacang Arab, padahal kan setiap tukang kacang itu pasti punya takaran tersendiri, tapi dia tidak mau ditakar dengan takaran milik pedagangnya itu. Dia hanya ingin ditakar dengan takaran yang dia bawa. Takarannya pakai ini ya, seperti itu. Ya, dipakailah. Rupanya apa? Ya, rupanya memang takaran dia lebih besar dari takaran milik si pedagangnya. Nah, giliran dia menjual kacang itu, dia pakai takaran yang lain yang notabene lebih kecil. Ya, notabene lebih kecil. Jadi ketika jual ke orang lain pakai takaran yang kecil, giliran dia beli dari orang lain pakai takaran yang lebih besar. Tujuannya apa? Biar untung, biar untung itu tujuannya. Tapi dengan cara-cara yang culas, cara-cara yang licik seperti itu. Maka berkaitan dengan perilaku orang ini turunlah ayat ini. Ya, turun ayat ini. Wailul lil mutaffifin, langsung diancam oleh Allah SWT. Kecelakaanlah bagi orang yang curang. Bahkan dijelaskan oleh para ulama tafsir, wailun bukan sekedar ancaman celakalah kamu, tidak. Tapi ternyata ada salah satu lembah di Jahannam, lembah di neraka itu namanya lembah Wail. Di mana kata para ulama tafsir menjelaskan lembah Wail ini, kalau semua gunung-gunung yang ada di muka bumi ini dimasukkan ke lembah tersebut, seketika gunung-gunung tersebut meleleh hancur. Kira-kira Bu, gunung misalkan gunung naon paling caket ti urang ieu? Gunung Puntang, nyalah sok misalkan. Kira-kira Gunung Puntang nanti teas Gunung Puntang atau teas mastaka urang? Ya, keras Gunung Puntang apa keras tubuh kita? Keras gunung kan? Tanah, ada batu kan, seperti itu. Ya, Rasulullah, para ulama tafsir menyebutkan, jadi lembah Wail yang ada di neraka itu, kalau semua gunung-gunung yang ada di muka bumi itu dimasukkan ke lembah itu, langsung meleleh. Seperti halnya misalkan ada styrofoam dimasukkan ke dalam bensin, apa yang terjadi? Langsung meleleh seperti itu, atau dibakar, cepat sekali habisnya itu, meleleh seperti itu gunung-gunung tersebut.
Kalau gunung saja yang terdiri dari tanah, dari batu itu bisa meleleh, apalagi kita kan? Nauzubillah min dalik. Disitulah kemudian Rasulullah menyampaikan ayat ini untuk mengancam mereka-mereka yang berlaku curang, berlaku culas dalam hal timbang menimbang itu ya. Nah, dengan turunnya ayat ini si Abu Juhainah tadi itu ketakutan, akhirnya ditinggalkan. Itu ya. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan ini orang-orang Mekah yang belum terdidik dengan Islam. Tuh yang suka berlaku curang tuh orang Madinah. Kata orang Madinah, kata siapa yang suka curang itu orang Makkah, katanya begitu. Terjadi seperti itu. Akhirnya kemudian untuk meredakan saling tuduh itu turun ayat ini. Wailul lil mutaffifin. Ya. Tuhnya ke orang Madinah. Enggak, ini untuk orang Makkah katanya. Rasulullah kemudian menengahi. Siapapun mau dari Mekah mau dari Madinah kalau berlaku curang kena. Ya, kena ancaman ini. Diem akhirnya. Ya. Baik, jadi nggak boleh itu ya perbuatan curang di dalam menimbang. Nah, apakah kemudian kaitannya ini dengan timbang menimbang saja? Tidak. Ini hanya ini hanya langkah awalnya saja. Ya, kalau mau kemudian menggunakan kias banyak lagi kemudian gambaran-gambaran kecurangan. Contoh misalkan gambaran kecurangan hari ini apa? Ongkoh mah beli ya, sakilo meli ya. Misalkan beli apa sekarang misalkan yang ditimbang-timbang, beli buah-buahan anggur misalkan ya, buah bari ngagayem nungguan beres di kilo di kuadahan ngagayem itu, ah itu curang tuh. Awas tuh, yang dimakan itu haram hukumnya, kecuali minta izin dulu ya. Mang wios ngaraosan dimanggakeun halal, teu dimanggakeun haram. Itu hati-hati. Jawab pertanyaannya, suka nanya dulu nggak? Sabar eta bari dibuka. Kan haram. Hati-hati tuh. Sakilo sabar eta bari samutut katanya. Hati-hati tuh. Haram itu yang dimakan itu. Itu bentuk kecurangan yang diancam juga dalam surat ini. Nauzubillah min dalik. Atau misalkan beli berasnya bari ngepel saeutik nya nuhunnya diasupkeun deui, itu nggak boleh, kecurangan itu. Atau yang menjualnya itu ya, dulu di zaman dulu kan timbangan pakai batu itu ya, pakai apa, batu timbangan, itu ada kecurangan di bawahnya itu ada ya, aya naonnya seng dikitukeun asupan naon kitunya ngarah berat. Atau ingin, ini sudah menjadi rahasia umum. Ibu kalau ke pasar-pasar tradisional pakai timbangan dulu, misalkan konvensional, timbangan yang pakai batu timbangan itu mereka yang curang itu selalu dalam kondisi si tempat nimbangnya itu pasti disimpan ya, batu timbangan itu pasti disimpannya di situ, di wadahnya itu sudah pasti itu ya. Karena kalau orang yang jujur mah pasti si batu timbangannya itu nggak disimpan di situ, disimpan di luarnya. Oke lah, misalkan aya nama ku timbangan digital bisa keneh ku orang Indonesia mah diotak-atik. Saking kreatifnya orang Indonesia, bisa keneh diotak-atik gitu. Ya, timbangan digital ge. Jadi sakilo ge kurang 3 on. Bisa itu. Jangankan timbangan itu, saya punya teman pernah kerja di SPBU. SPBU ge sarua diotak-atik gitu. Secara nominal betul 10.000 per talet teh. Tuhnya 10.000 00000 ya. Full. Padahal ketika ditakarkan ke ukuran nggak nyampe itu. Rupanya kata teman saya yang kerja itu, memang Ustaz, ayo otak-atikan aja nah seperti itu. Diotak-atik juga gitu, pinterna orang Indonesia apa? Ya, digital kumaha ge bisa we. Makanya ketika beli itu untuk menghindari kena membiarkan dia berlaku curang dan kita kemudian dimanfaatkan dengan modus kecurangannya itu ya. Kita kalau beli BBM ya itu dengan nominal uang. Bahkan ada yang ngasih tahu juga itu teknisi di SPBU juga ya, ngasih tahu, kalau mau beli
Pertalite atau Pertamax di sana itu jangan digenapkan nominalnya. Kumaha maksudnya? Ya kalau mau beli misalkan 11 ribuan atau 11.500-an sakitu. Pasti tepat cenah seperti itu. Bayangkan sampai seperti itu. Kalau kemudian digenap-genapkan ya 10 ribuan atau misalkan 2 liter, 3 liter gitu ya. Itu kena kecurangan itu. Dan yang mendapatkan keuntungan siapa? Yang ngotak-ngatiknya itu. Ya, dan pemilik SPBU nggak tahu itu ya, pemilik SPBU itu nggak tahu kalau ternyata di otak-atik itunya. Jadi nanti ketika store itu sekian, dia dapat keuntungannya cukup besar juga itu, kata teman saya itu. Allahu Akbar, sehari itu berapa ribu liter coba yang dikeluarkan. Dari 1 liternya saja 100 perak itu ya, kan lumayan itu ya, besar juga itu. Itulah kecurangan yang kemudian diantisipasi dalam Islam. Wailul lil mutaffifin. Nauzubillahi min dzalik. Makanya yang paling harus dikedepankan bagaimana untuk mengantisipasi kecurangan ini ya, ketakwaanlah yang paling bisa memberikan jaminan agar tidak terjadi kecurangan. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini juga kena nih kecurangan. Kecurangan apa? Mencampur susu dengan air. Ya, tahu ya, ini kisahnya masyhur sekali. Ya, dulu pun oleh Ustaz Atian diceritakan di Al-Islah. Ya. Ada seorang ibu yang kemudian biasa berjualan susu kambing. Namun, ya, produknya itu kalah saing dengan susu-susu yang lain. Karena orang lain menjual susu itu harganya murah tapi banyak. Harganya murah tapi banyak, ini harga segitu kok dapatnya sedikit. Ya. Rupanya setelah ditelusuri, oh mereka pada campur air. Begitu ya, campur air. Akhirnya si ibu ini terpengaruhi, ya. Dia nyuruh ke anaknya, "Nak, kita campur sajalah, ikuti pasaran seperti itu." Tapi dasar anaknya ini anak yang salihah. Ya, anaknya itu kemudian mengatakan, "Bu, kan Allah sudah melarang, ya Allah sudah melarang, nggak boleh campur-campur." Kata si ibunya tuh ya, kalau nggak campur kita ya akhirnya nggak bakalan dapat untung. Kalau begini gulung tikar nanti lama kelamaan ini. Nah, masalahnya mindset kita ketika berjualan itu jangan sampai menyandarkan keuntungan itu pada jualannya, pada barang-barangnya. Ya, ini nih. Antisipasi dalam Islam itu, dalam hal jual beli pun tidak boleh kemudian kita sandarkan sepenuhnya keuntungan ada pada barang yang kita jual. Belum tentu, ya, belum tentu itu, ya. Kalau kemudian kita menyandarkan kepada barang yang kita jual, sudah banyak yang stres, tuh payu-payu, wah iya tuh kumaha. Padahal perintah untuk berikhtiar itu sekedar ikhtiar saja, hasil itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang takdirkan. Allah yang takdirkan itu. Makanya orang yang memiliki keimanan yang kuat, ketakwaan yang kuat, ketawakalan yang maksimal itu, dikasih sepi jualannya dia bersyukur, dikasih ramai lebih lagi bersyukur, seperti itu. Kenapa demikian? Ya, ramai atau sepinya jualan itu, ya, itu tidak akan berpengaruh kepada dia ini. Kenapa? Wong rezeki dari Allah bukan dari jualan, dia hanya sebatas ikhtiar saja, kan begitu. Makanya yang paling bisa menjamin untuk tidak terjadinya kecurangan dalam jual beli ya mesti keimanan dan ketakwaan. Makanya Umar bin Khattab memberikan syarat, siapapun yang mau jualan di pasar ini, di pasar Madinah maksudnya, dia harus beriman dan bertakwa dulu. Wah, luar biasa. Ya, jadi iman dan takwa dulu tuh bekalnya. Kalau sudah iman dan takwa, silahkan jualan di sini. Kalau belum iman dan takwa, ngaji dulu. Ya, jadi dulu di zaman Umar bin Khattab itu, siapa yang mau jualan di pasar Madinah itu harus menguasai dulu minimal ilmu tentang muamalah, ilmu tentang jual beli. Ya, kalau belum menguasai, jangan coba-coba ikut jual beli. Kenapa? Pasti akan terjebak dengan perkara-perkara yang minimal syubhat, maksimalnya haram. Nauzubillah min dzalik. Itu. Tapi kemudian semakin banyak itu orang yang
berdagang itu di pasar itu. Akhirnya Umar bin Khattab membuat kebijakan. Apa kebijakannya? Setiap pasar itu mesti ada kantor ahli fikih. Di pasar itu mesti ada kantor ulama ahli fikih yang ngantor di sana. Apa maksudnya? Jadi ketika ada permasalahan di pasar itu langsung dihadapkan dengan ulama bagaimana penyelesaiannya. Begitu. Saking hati-hatinya supaya jual beli itu tidak berujung ke neraka, itu maksudnya. Jadi dipandu dengan Islam itu, ya. Nah, kalau tentang masalah jual beli saja ada panduannya dalam Islam, apalagi urusannya dengan kaitan tentang negara yang lebih besar lagi. Apalagi kaitannya dengan pemilihan presiden. Anu sakedap deui akan dilaksanakan, kan? Tentu lebih detail lagi. Ya, lebih detail lagi. Urusan memilih pimpinan itu harus bagaimana? Harus apa syarat-syaratnya? Pasti ada dalam Islam itu panduannya. Minimal yang sudah kita bahas dulu itu. Ya, minimal kalau kita memilih pemimpin itu, karena kita internal umat Islam nih semuanya. Umat Islam kalau ingin mendapatkan panduan aman dan selamat di dalam memilih pemimpin, ambil tuh kriteria yang ada dalam Islam. Di antaranya apa? Lihat sholatnya. Kalau si calon presiden itu kemudian pandai menjaga sholat, selalu kemudian melaksanakan sholat tepat waktu itu, dia layaklah untuk dicoblos nanti itu. Tapi kalau kemudian sholatnya nggak diperhatikan atau bahkan tidak sholat atau belang betong, jangan dicoblos. Kenapa? Kalau dalam hal sholat saja dia menyepelekan, apalagi urusan yang lain akan lebih disepelekan. Itu kurang lebih kata Umar bin Khattab. Ya, jadi sholat ini sangat penting. Makanya ketika Umar bin Khattab akan mengangkat seorang gubernur, yang dia lakukan apa? Yang dilakukan Umar bin Khattab gimana? Ketika akan mengangkat seorang gubernur, bukan membuka pendaftaran di KPU, bukan. Ya, tapi Umar bin Khattab datang ke masjid, ditongkrongi itu masjid. Siapa yang selalu duluan ke masjid itu? Siapa yang kemudian paling baik menjaga sholatnya? Siapa yang paling baik sholatnya? Itu yang kemudian menurut Umar bin Khattab kriteria terbaik untuk seorang gubernur. Ya, akhirnya kemudian pilihan Umar bin Khattab jatuh kepada seorang bernama, masih ingat siapa? Sa'id bin Amir. Ya, Sa'id bin Amir. Akhirnya ini, kalau ke masjid lebih dulu, kemudian kalau sholat kelihatan ya dari fisik kekhusyuannya itu, masya Allah. Akhirnya kemudian dipanggil Sa'id bin Amir. Baik Sa'id, kamu saya angkat jadi gubernur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat ya, ketika sudah iman dan takwa dulu yang jadi bekal, ketika ditunjuk jadi gubernur itu dia malah istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, begitu. Sampai singkat cerita, ya, diterimalah tugas tersebut. Dia akhirnya kemudian pindah di kota Hims dan dia melaksanakan tugasnya sebagai seorang gubernur dengan penuh amanah. Masya Allah. Pun demikian ini panduan memilih pilpres menurut Islam ada itu. Ya, diantaranya apa? Lihat dari sholatnya, lihat dari tilawatil Qur'annya. Kok tilawatil Qur'an penting itu? Oh, sangat penting sekali. Ya, biasa ini kaitan dengan sholat, tilawatul Quran itu selalu kita jadikan sebagai materi pranikah ya, para gadis, para pemuda itu, ya. Tapi rupanya ini pun sangat cocok dijadikan sebagai syarat ya layak dipilih pasangan calon presiden itu. Satu, sholatnya, sholat fardu. Yang kedua, tilawatul Qurannya. Kalau ini baik, kan rame ya. Ramai itu di media sosial seorang artis yang menikah dengan salah satu habib, yang dia ngomong katanya, coba tuh kan 3 paslon ini kan semuanya muslim gitu ya, coba jadi tes ngaji ya, bagus kan, namanya juga ide, saran kan bebas-bebas saja, coba ya semuanya ketiga-tiganya dicek ngajinya, kan muslim, bagus nggak kira-kira ini saran? Kalau secara internal agama kita Islam bagus, apa yang salah kan? Ya, namanya juga kita mau milih, kita kan tidak memilih kucing dalam karung kan, harus betul-betul pilihan kita ini objektif, akurat betul. Ya,
Maka ketika ada saran seperti tadi ya bagus-bagus saja. Masalahnya itu yang menggugat artis ini, yang menggugat siapa artis namanya teh? Digugat ternyata, ya, oh mentang-mentang baru hijrah itu, dan yang menggugat ternyata apa? Kiai, astagfirullahaladzim, kiai yang punya channel di YouTube, bahkan Allahu Akbar, nama channelnya pun jadi malu akhirnya ya, menggunakan bahasa-bahasa pesantren, kajian kitab turas. Ini bahasa pesantren ini, kajian kitab turas. Kitab turas itu apa? Kajian kitab-kitab induk dalam Islam, baik dalam hal akidah, muamalah, ibadah, kitab turas ya. Nah, kiai ini, pemilik channel ini mengatakan ini perkataan artis ini katanya tidak relevan. Dimentahkan lah intinya. Dimentahkan saran seperti itu. Ya, padahal saya lebih ekstrim ya, bukan sekedar ngaji baca Quran, sholatnya mesti diperiksa. Karena sama-sama ngaku muslim, kecuali kalau bukan muslim, ya janganlah. Ya, nah ini calon presiden ini agamanya Kristen, ya nggak boleh dites ngaji, tidak sesuai dengan agamanya, nggak boleh itu. Ditesnya apa? Dites berdasarkan agamanya, begitu. Lah ini kan semuanya muslim, kata Kartika, artis namanya Kartika Sari mau kuehnya, Kartika Putrinya, Kartika Putri. Bagus kan sebetulnya sarannya itu. Ya, kenapa demikian? Karena dia ini akan menjadi seorang pemimpin, tentu kualitas yang harus diperiksa itu. Dia kapabel enggak di dalam memimpin itu. Nah, maka Islam itu bisa memberikan modal agar kemudian seorang pemimpin itu bisa memimpin dengan baik, bijak, adil dan merata seperti itu. Apa kaitan dengan baca Al-Quran? Sangat besar kaitannya. Seorang pemimpin itu kalau kemudian dia pandai baca Al-Quran, sering baca Al-Quran, insya Allah emosinya terjaga, IQ-nya bakal stabil itu, ya, bakal stabil. Baik, ya, jadi bukan sekedar tentang masalah jual beli saja, perkara-perkara lain pun dalam hal duniawi itu pasti ada panduannya dalam Islam ini. Baik, kita kembali lagi ke dalam pembahasan tentang jual beli, kecurangan dalam jual beli. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW katanya bersabda, ya, Rasulullah tiba-tiba bersabda itu apa? 5 dengan 5. Tiba-tiba begitu, 5 dengan 5, ya, al-khamsu bil khamsi, ya. Mal maksud dia Rasulullah SAW? Apa maksudnya 5 dengan 5 itu? Rasulullah SAW kemudian mengatakan, tidaklah suatu kaum itu membatalkan kesepakatan secara tidak jujur. Ada kesepakatan nih, tiba-tiba salah satu pihak membatalkan dengan tidak jujur. Maka apa yang disampaikan oleh Allah? Nih, satu, kemudian ancamannya, kecuali Allah akan menguasakan atas mereka musuh mereka. Ini poin pertama. Kan 5 dengan 5, ini 1 dengan 1 dulu. Satu, yang pertama, ketika orang membatalkan satu kesepakatan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, tiba-tiba dibatalkan secara sepihak tanpa kejujuran. Itu satu pertama. Nah, digandengkan dengan satu berikutnya apa? Ancaman. Maksudnya di 5 dengan 5 itu kalau ada perlakuan 5 akan ada ancaman yang 5. Maksudnya begitu. Yang pertama tadi, memutuskan kesepakatan dengan tidak jujur, ada akibatnya. Apa akibatnya? Ancamannya, dia akan dikuasai oleh musuhnya. Tuh yang pertama, ya, akan dikuasai oleh musuhnya. Ini kalau dibawa ke bahasa politik, ngeri sekali ini, ya. Baik, berikutnya ini 2 dengan 2. Ya, apa? Tidaklah mereka berhukum dengan selain hukum Allah,
Ya, tidaklah mereka berhukum dengan selain hukum Allah kecuali kefakiran. Dua berikutnya nih ancamannya. Kecuali kata Rasulullah SAW, kefakiran akan merajalela di antara mereka. Ketika aturan Allah tidak diberlakukan, kefakiran akan merajalela. Ini dua dengan dua. Satunya sudah, sekarang duanya. Jadi kalau kemudian tidak memberlakukan aturan Allah, akan terjadi kefakiran yang merajalela, kemiskinan yang merajalela. Padahal kata ahli ekonomi Indonesia itu, bahkan bukan sekedar ahli ekonomi Indonesia ya. Ya, ini menurut para ahli ekonomi dunia, Indonesia itu disebut Zamrud Khatulistiwa. Apa maksudnya? Indonesia ini surga dunia. Ya, Indonesia ini surga dunia. Ya. Semua bahan semua hasil-hasil bumi di seluruh dunia ada semuanya di Indonesia. Ada seorang peneliti di Inggris dari Prancis itu ya, saya lupa lagi. Seorang peneliti kemudian menganalisis. Dia menemukan bahwa semua negara-negara yang menghasilkan ya hasil bumi, diantaranya minyak, itu rata-rata di negeri-negeri yang mayoritas Muslim. Ya, ini yang meneliti bukan Muslim loh. Ini yang meneliti di luar Muslim. Dia orang kafir. Dia mempertanyakan kenapa ya hasil bumi itu banyaknya di negeri-negeri yang mayoritas Muslim. Minyak seperti di Saudi, Qatar, Abu Dhabi, ya. Di negeri-negeri Arab, Jazirah Arab, ya. Saya kira minyak itu hanya ada di negeri-negeri yang notabene padang pasir, yang kemudian punya iklim ekstrim seperti itu. Saya kira begitu. Rupanya di negara-negara tropis seperti di Indonesia, rupanya banyak juga minyaknya. Ya, banyak juga minyaknya. Kenapa ya? Nah, itu pertanyaan si analisis yang dari luar Islam itu. Dan ternyata ketika dia mempertanyakan, bukan sekedar hasil bumi berupa minyak saja. Apalagi tatkala melihat ke Indonesia, Masya Allah ya, minyaknya melimpah, batu baranya melimpah, emasnya melimpah, nikelnya melimpah, apalagi timahnya melimpah, apalagi hasil bumi itu ya, melimpah semua. Dia kemudian menganalisis apa yang menjadi sebab kok negeri-negeri yang mayoritas Muslim itu kemudian melimpah hasil buminya. Dia tidak menemukan jawaban kecuali satu saja jawabannya. Apa jawabannya? Karena penduduknya mayoritas Muslim, mereka sering mencium bumi. Maksudnya apa? Sholat, sujud. Ya, rupanya itu yang menjadi sebab si bumi itu memberikan hasil yang leluasa. Dikorelasikan ke dalam ayat Al-Quran. Dalam surat Al-Zalzalah itu ada ungkapan begini, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ini kaitan dengan berbicara tentang fenomena di pasca hari kiamat. Pada hari itu di padang mahsyar, di yaumil mizan, tuhaditsu menceritakan. Siapa yang menceritakan itu? Al-ardu di ayat yang kedua. Akhbaroha, kabar-kabarnya. Nah, di situ ulama tafsir menjelaskan bahwa bumi ketika itu memberikan kesaksian. Kenapa dia memberikan kesaksian? Karena selama bumi itu masih utuh, manusianya banyak hidup di bumi itu, dia merekam semua tindak tanduk manusia dan jin yang menjadi makhluk mukallaf itu. Disimpulkanlah, ternyata bumi itu hidup. Ternyata bumi itu pun memiliki perasaan. Bumi itu bisa marah, bumi itu bisa gembira, bisa senang juga. Masih suka ada nggak kalau marah-marah suka nginjek-nginjek bumi? Ya, seperti itu masih suka ada nggak? Orang yang sering ketika marah kepada orang lain tiba-tiba mukul-mukul bumi itu dalam jalannya selalu kemudian tijalike, tiserele, ya, tisoledat, tiga jebur. Kenapa begitu?
buminya marah, silaing ambek kabatur, nah ditemleukeun ka urang cek bumi teh begitu. Ya. Kenapa sekali lagi bumi itu hidup dan bumi itu berperasaan? Korelasinya apa tadi dengan analisis dari orang kafir itu? Rupanya bumi itu senang kalau punggungnya, nih permukaan bumi ini dijadikan wasilah ibadah kepada Allah, senang itu bumi. Kira-kira kita diperlakukan baik oleh teman, ingin memberikan apresiasi berupa apa? Kasih hadiah kan? Rupanya kesimpulannya apa? Rupanya bumi karena sering dicium oleh pemeluk-pemeluk agama Islam, dia memberikan hadiah berupa hasil bumi itu. Ya. Kenapa kemudian negara-negara yang notabene bukan muslim tidak memberikan hasil bumi yang banyak? Karena nggak pernah dicium buminya. Tuh ya, Masya Allah ya. Maka sekali lagi, termasuk kaitannya dengan terjadinya gempa. Apa yang paling menjadi sebab bumi itu gempa? Oke lah, kalau kita bertanya kepada ahli geologi, paling jawabannya apa? Terjadi pergeseran antara lempengan-lempengan bumi di bawah itu. Mungkin begitu, kata ahli geologi. Tapi kalau kemudian kita sandarkan kepada sains Al-Quran, yang paling menjadi sebab terjadinya gempa-gempa beberapa pekan yang lalu kan, di Subang beberapa kali itu terjadi gempa. Ya, pertanyaannya apa yang paling menjadi sebab utama? Ya, sebab yang paling utama karena ada dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di atas muka bumi. Sehingga apa? Bumi itu gerah, bumi itu kemudian gak suka, bumi itu marah. Kalau punggungnya dijadikan sebagai alas untuk bermaksiat kepada Allah, kalau punggungnya kemudian dijadikan alas untuk berbuat zalim, begitu. Marah bumi ini. Setelah marah apa? Dia minta izin sama Allah. Ya Allah, boleh nih saya menggerakkan sedikit saja punggung saya. Tuh ya. Alhamdulillahnya Allah mengizinkan cuma kecil sedikit. Boleh tapi sedikit banget ya. Akhirnya terjadilah gempa. Nah, di dalam Ibnu Katsir disebutkan ayat idza zulzilatil ardu zilzalah itu ketika Allah mengizinkan sepenuhnya, sok bumi selama ini kan kamu jengkel nih sama orang-orang yang berbuat dosa di atas punggungmu. Mulai sekarang kamu diizinkan untuk membinasakan orang-orang yang membuat punggung kamu itu kemudian berdosa dan bermaksiat. Nah, jadi hancurnya muka bumi ini karena bumi diizinkan secara keseluruhan, silahkan. Sehingga terjadilah hari kiamat itu. Goncangan yang paling besar terjadi. Itu adalah akumulasi dari selama ini bumi itu menahan amarahnya. Karena ada makhluk-makhluk yang berbuat dosa di atas punggungnya. Tuh ya, jadi gempa pun bagian dari peringatan, saya nggak suka dengan itu, saya nggak suka dengan kezaliman ini, saya nggak suka dengan kemaksiatan ini. Itu. Kalau mau ditarik sebab utamanya menurut Islam itu. Jadi terjadinya gempa itu sebab karena ada dosa dan kemaksiatan. Bahkan ulama-ulama itu sangat detail. Kalau gempa, dosa apa yang kemudian menjadi sebab utamanya? Kemudian kalau banjir, sebab apa dosa? Itu ada klasifikasi-klasifikasi tertentu. Ya, gempa diantaranya. Gempa ini diantaranya apa yang menjadi sebab? Ada perzinahan. Bahkan yang paling lebih mendominasi ketika terjadi yang lebih dahsyat dari perzinahan apa? LGBT. Itu lebih dahsyat dari perzinahan. Itu yang paling menjadi sebab bumi itu banyak terjadi gempa. Naudzubillah min dzalik. Kalau bukan dari kalangan manusia, dari kalangan jin, kezaliman dan kemaksiatan itu terjadi. Ya. Baik, kita kembali lagi terlalu jauh ya. Nah, termasuk ya perbuatan tatfif, perbuatan curang ini akan direkam juga oleh bumi ini. Direkam, dan pada akhirnya nanti di yaumil mizan bumi akan menceritakan, ya Allah, ini si fulan bin fulan ya, ketika ada di pasar ini, ketika sedang beli jengkol, setelah ditimbang dia kemudian ngambil satu. Oh, direkam oleh bumi itu. Pirage jengkol bukan pirage. Masalahnya terjadi kecurangan.
rek jengkol, rek peteuy, rek naon wae ge kalau terjadi kecurangan kena tuh ancamannya dalam Al-Qur'an ini. Nauzubillah min dzalik. Makanya sekali lagi ya, Islam sangat ketat sekali di dalam mengantisipasi segala bentuk kecurangan, termasuk halnya dalam jual beli. Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah sampai 2 ya. 5 dengan 5 itu sudah sampai pada 2. Ya. Yang kedua itu tadi apa? Ketika tidak memberlakukan hukum Allah, maka akan terjadi kefakiran yang merajalela. Sekarang 3 dengan 3. Yang ketiganya itu apa? Tidaklah perbuatan keji, lebih khususnya apa? Zina, dilakukan secara terang-terangan di antara mereka. Nah, 3 ancamannya yang ketiga ini apa? Kecuali Allah akan menurunkan penyakit taun. Ya. Dalam satu riwayat, taun ini sebuah penyakit virus ya, taun. Kematian terjadi di mana-mana karena virus ini, pandemi lah, seperti itu. Tapi lebih dahsyat dari COVID-19 tahun ini. Ya, jadi angka kematiannya sangat banyak sekali. Kemarin kan COVID-19 berapa ribu tuh yang jadi korban meninggal itu. Tahun itu lebih dahsyat lagi. Ya, jadi tidaklah perbuatan keji berupa zina itu dilakukan secara terang-terangan, pasti terjadi taun. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Ya, nah ini yang keempat kaitannya dengan pembahasan ini. Tidaklah mereka mengurangi takaran timbangan kecuali, nah ini ancamannya, kecuali pertumbuhan tertahan dan paceklik panjang menjelang. Jadi kalau terjadi nih perilaku tatfif, ya, kecurangan dalam timbang menimbang, ya, atau kecurangan dalam hal jual beli itu, kalau ini kemudian terjadi bahkan merajalela, maka yang terjadi apa? Pertumbuhan akan tertahan dari berbuahnya. Atau bahkan pohon yang dia tidak menghasilkan buah, tapi dia hanya menghasilkan batangnya, kayunya, maka dia akan tertahan, nggak bakalan tumbuh. Bayangkan, tidak akan memberikan keuntungan. Kemudian akan terjadi paceklik yang cukup panjang sekali. Ini akibatnya, naudzubillah min dzalik. Ya. Yang keberapa itu? Yang keempat dan yang kelima. Dan tidaklah, kata Rasulullah SAW, mereka menolak pembayaran zakat. Nggak mau bayar zakat tuh. Maka apa? Ancaman kelimanya, kecuali hujan pun akan tertahan dari mereka. Jadi kalau kemudian terjadi, kok ini hujan nggak turun-turun udah lama. Yang perlu diperiksa itu, apakah ada orang yang kemudian seharusnya dia bayar pajak tapi tidak mau bayar pajak. Itulah yang menjadi sebab terjadinya kemarau panjang. Oh ya, nauzubillah min dzalik. Makanya hati-hati nih, ya, hati-hati dengan 5 dosa tadi, ya, karena ancamannya mengerikan semua itu. Nggak ada yang ringan kan ancamannya, ngeri semua itu. Maka jauhi segala bentuk dosa dan kemaksiatan ini, agar tidak ada akibat yang mengerikan yang kita dapatkan. Masalahnya apa? Di ayat berikutnya setelah wailul lil mutaffifin itu, alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun, ada ungkapan begini, ayat yang keempat itu, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Masalahnya mereka yang berlaku curang itu, yang menjadi sebab utamanya, mereka enggak yakin. Mereka kemudian tidak tahu kalau semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Orang yang yakin bahwa ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, meskipun 1 biji jengkol tadi itu, nyage jengkol ngan hiji di dunia, diterige sekali langsung habis, tapi tidak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dipertanggungjawabkan. Orang yang tahu akibatnya seperti itu, dia pasti tidak akan berani melakukan kecurangan meskipun hanya mengambil 1 butir jengkol. Ya. Makanya kemudian tadi antisipasi yang paling efektif itu ya keimanan dan ketakwaannya. Ya. Itu. Jadi para pelaku pedagang, bukan sekadar pedagangnya juga ya, pembelinya pun ketika tahu tentang fikih muamalah, insya Allah tidak akan terjadi kecurangan. Atau dai nama kumahanya nu para pedagang ya jauh dari pengetahuan tentang fikih muamalahnya. Termasuk kecurangan juga ini tatkala membuat bandrol, ada macam-macam buah-buahan ya, ada macam-macam buah-buahan.
kemudian dibanderol, ya, harga 10.000 per kilogram. Tulisannya besar, marurah. Pasti semua orang tertarik kan? 10 ribuan, tuh nupang handapna, pang jeleknya gitu ya. Beli anggur nupang peotna geus hararidung, tah dihandap nyimpen age. Tah eta nu 10.000, ayeuna di luhur nu handapeun bandrolna, tah ieu mah 15.000, ieu 20.000. Itu sebuah kecurangan juga. Ya, hati-hati, itu sebuah kecurangan juga. Atau contoh lain, ini fakta di lapangan, ya. Kemarin ya, musim kemarin mangga, ya, mangga harum manis, ya, 15.000 1 kilogram. Murah kan? Dan dinulain mah 25.000, 30.000 bahkan, ingan 15.000. Pas disampurkeun aya per 2 leutik. Ini pun kecurangan. Hati-hati itu ya. Ini pun kecurangan, dan ternyata apa, di masyarakat bawah itu sudah dianggap biasa itu. Ya, sudah dianggap biasa. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati itu. Kalau ini dibiarkan terus-terusan seperti ini, hati-hati tadi dengan akibatnya apa? Akibatnya terjadi paceklik panjang itu. Nauzubillah min dzalik. Nah ini makanya ya kita pun harus aktif mengantisipasi. Ya. Jadi kalau kita nemu nih, kalau nemu misalkan bandrolna di tengah, tapi kemudian barangna pang juruna, kang kuduna bandrolnya ya di juru, gitu, di wartosan, ya. Kasih tahu, harusnya ini kan yang 10.000 di sana tuh, simpennya di sana. Apa alasannya? Ya kan untuk menarik simpati. Menarik simpati itu bukan dengan kecurangan. Justru yang ada kalau dengan kecurangan nanti akan apa coba? Kecewa nanti yang beli teh. Nah, harga dengan Sugante 10.000, mau jadi, begitu. Kalaupun rata-rata kebanyakan apa? Sudah berhenti, malu kan? Malu, ya. Akhirnya ketika nggak jadi, tegaduh artos bu, akhirnya jadi masalah kan? Jadi saling hina. Atau tegaduh artos matong eureun, ya. Sidik urang eureun teh ninggali bandrol eta, seperti itu. Akhirnya kan jadi masalah. Tuh ya. Jadi kecurangan-kecurangan itu pasti akan mengakibatkan masalah-masalah baru. Nauzubillah min dzalik. Baik, ya, sudah habis waktunya. Termasuk saya ada urusan lain. Mudah-mudahan dengan dikaji ini kita terhindar dari kecurangan-kecurangan, apalagi para pelaku pedagang ini, para pelaku bisnis. Jangan sampai kemudian ada kecurangan-kecurangan yang terjadi karena ada akibat negatifnya. Itu yang harus kemudian diwaspadai. Jujurlah, ya, jujur, karena dengan kejujuran itu justru jual beli akan mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jual beli itu kemudian melalui proses kejujuran, insya Allah semua hasilnya akan berkah. Itu saja yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keliru datangnya dari pribadi saya sendiri yang masih dibelenggu ego dan syaitan. Kita senantiasa beristighfar, memohon ampunan Allah, mohon bimbingannya agar kita diistiqomahkan di atas jalan Allah ini. Terakhir kemudian kami ingatkan kembali, karena lihat fenomena hari ini, semangat kita membela kemerdekaan saudara-saudara kita di Palestina sudah mulai melemah. Hati-hati ya, saya ingatkan kembali, hati-hati, karena ketika kita acuh dengan kondisi saudara-saudara kita di Palestina, hati-hati, keimanan kita terancam. Kenapa? Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Apa yang kita lakukan tatkala saudara kita didolimi, dijajah di sana. Oleh karenanya, supaya tidak menjadi berat hisab kita nanti itu, ya, usaha kita harus kita bangkitkan kembali. Di antaranya apa? Doakan yang terbaik mereka ini agar diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doakan agar orang yang menjajah mereka ini betul-betul dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua selain doa apa? Kalau Allah memberikan kepada kita anugerah rezeki, ya, sisihkan sedikit untuk memberikan hadiah kepada mereka. Donasilah untuk mereka dengan niat memberikan hadiah kepada mereka. Yang ketiga, fatwa MUI yang sudah di-ACC oleh pemerintah untuk memboikot produk-produk Zionis dan sekutunya tetap dilaksanakan. Karena saya lihat di mal-mal, di kafe-kafe, di gerai-gerai KFC, McD rame lagi sekarang yang beli kerudungan ibu-ibunya. Kan malu akhirnya.
Akhirnya apa? Membenarkan apa yang disampaikan oleh Bunyamin untuk Yahuda kemarin. Ya, dia mengatakan paling semangat mereka angat-angat tai ayam. Lama kelamaan bosan sendiri, lama kelamaan produk kita dibeli lagi. Betul kejadian sekarang. KFC rame lagi, McD rame lagi, apalagi ya, dan yang ngantri beli itu kerumunan, astagfirullahaladzim. Ya, maka laksanakan lagi fatwa ulama, fatwa MUI itu yang sudah di-ACC oleh pemerintah. Ini amanat konstitusi loh. Ya, aksi ini adalah amanat konstitusi untuk untuk memerangi segala bentuk penjajahan ini. Boykot tetap laksanakan. Ya. Kemudian yang terakhir, kalau ada undangan aksi, hadir. Ya, terakhir kemarin di 100 hari pembantaian itu yang hadir saya lihat, Masya Allah, semakin sedikit. Makanya para ulama itu kemudian menyerukan, tolong sampaikan berikutnya di acara aksi pembelaan terhadap Palestina itu diundang ya untuk hadir. Kemudian ada ungkapan begini dari para ulama, mereka 100 hari ya dijajah, diteror, dibom, mereka masih bisa bertahan. Lah hanya untuk menyempatkan beberapa jam saja di aksi itu nggak kuat juga. Ya. Kita mendapatkan volume segimana sih keimanan kita dibanding Palestina. 100 hari mereka masih bisa bertahan. Masa cuma menyempatkan beberapa jam saja berdiri menyuarakan amanat konstitusi kita ini kok nggak bisa gitu ya. Hadirilah. Nanti kalau ada undangan lagi, rame-rame untuk memperlihatkan kepedulian kita. Yang paling utamanya apa? Yang paling utamanya kita perlihatkan tanda keimanan kita di hadapan Allah. Ya Allah, saya pun peduli terhadap mereka. Ketika mereka menangis, saya pun menangis. Ketika mereka sakit, saya pun merasakan sakitnya. Itulah yang akan menjadi nilai keimanan kita kepada Allah SWT. Baik, itu saja. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.